orangnya. Orangnya. Kalau Islam, Islam ajarannya. Oh. Kristen ajarannya, Kristiani umatnya, orangnya gitu. Oke. Kalau putih Topik. apa, Pak? Putih. Topiknya itu ya. Ya. Yesus Muslim atau Kristiani? Bang Naspol, moderator. Gini Pak Sion, saya sementara nyimak aja dulu. Waduh. Biar diwakili sama Ibu Uti aja. Buti minta diwakilin, Buti. Mendingan dua-duanya aja dah maju. Buti. Soalnya temanya ini ya, apa kayak gimana ya? Iya, Buti dulu yang awal deh ya. Buti dulu yang awal ya. Jadi biar Pak Hong bisa lanjutin ya. Oke, saling bantu. Judulnya ganti aja. Atau kalau gini gimana temanya? Apakah jin itu termasuk setan? Nah, gimana tuh Bang? Iya, terserah boleh. Boleh, oke. Apakah jin Ibu Uti gimana Ibu Uti? golongan Saya nggak setan? kuasai ngomong soal jin sih, nggak kuasai. Oh nggak kuasa ya? Oh ya sudah, temanya itu aja tadi seperti Bang Suma tadi, Ibu Uti udah mau. Nggak, itu Jadi- Pak Song yang di depan, saya ngikutin aja dari belakang. Lagi ngantuk banget ini, saya ngantuk banget. Ya. Pak Song, Temanya Yesus. dengerin aja Pak. Apa ini yang mesti harus saya bicarakan temanya ini? Ya kan ini loh Pak. Yesus itu kan guru. Sebagai guru dia mengajarkan pengikutnya menjadi seorang Muslim atau mengajarkan pengikutnya menjadi seorang Kristiani. Kan gitu poinnya. Itu poinnya, benar Pak. Oh itu ya. Iya. Bukankah Yesus itu guru? Sebagai Iya. guru dia mengajarkan apa kepada muridnya kan gitu. Tapi saya ini sih masih Ada bantuannya. nerawang gitu loh. Enggak begitu ini saya. Maksud saya gini Pak, biar saya urai dulu supaya kita bisa lebih paham tentang tema ini. Ini penting karena sebagai ajaran tentu kita mengakui bahwa ajaran kita ini bukanlah ajaran yang menyimpang. Islam punya ajaran bersumber daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kemudian apakah Rasulullah Muhammad SAW itu seorang Muslim atau seorang yang kafir kan gitu? Jelas beliau adalah seorang Muslim karena dia menjadikan pengikutnya menjadi seorang Muslim. Nah, sama seperti Yesus. Apakah Yesus ini seorang Muslim atau dia seorang Kristiani? Kalau dia seorang Kristiani berarti benarlah Kristen itu. Karena Yesus mencontohkan menjadi seorang Kristiani. Bukankah guru itu adalah sebagai contoh, sebagai panutan? Nah, sementara Yesus mengatakan bahwa kalau kau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kau mengasihi aku, maka kau akan mengikuti apa yang aku perintahkan. Perintah dan perbuatan Yesus akan melahirkan sebuah konsep, dan konsep ini ajaran. Ajaran ini dari buahnya kita lihat. Apakah dia Muslim ataukah dia seorang Kristiani? Kan Yesus mengatakan dari buahnya kamu lihat. Nah, kalau misalnya Kristiani ini berkesesuaian dengan ajaran Yesus, berarti kan selama ini yang dituduhkan saya sebagai debater Islam yang mengatakan bahwa Kristen bukan ajaran Yesus itu salah. Sesat saya berarti. Tapi kalau ternyata terbukti, ternyata Yesus bukan seorang Kristiani, dalam arti kata dia tidak mengajarkan pengikutnya menjadi seorang Kristiani, maka saya benar. Gitu loh Pak. Sama ketika Bapak memiliki pandangan Islam itu berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi Muhammad SAW ternyata terbukti mengajarkan menjadi seorang Kristiani. Berarti Islam adalah ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi apakah kemudian Kristen mampu membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan pengikutnya menjadi seorang Muslim, tapi menjadi seorang Kristiani? Kan tidak. Nah, saya mampu membuktikan bahwa pengikut Yesus itu bukan orang Kristiani, bukan seorang Kristiani, tetapi seorang Muslim. Nah, kalau misalnya cuma framing doang Pak Juma, udah buktikan aja nanti. Nah, ya udah, makanya ini pengantar kan Bapak ini ndak ngerti maksud tema saya gitu loh, Bu. Iya. Iya, silakan. Malaman Tapi- ngantuk nih. Tapi gini, Bang, Ibu Uti, saya nggak begitu paham sih. Silakan Ibu Uti dulu aja, nanti Ya, karena saya ini pindah dulu ke komputer ya. Saya pindah karena dulu. sifatnya ini live, saya takut nanti salah bicara malah nggak karu-karuan nanti. Sebentar, saya pindah dulu ya. Ini di Iya. HP. Saya rekam aja ya. Saya rekam dulu. Baru nanti. Aduh. Sebentar. Berarti Bapak ini secara tidak langsung tidak mengenal Yesus dong ya? Enggak, dari judulnya saya kurang apa ya, kurang sejahtera gitu loh. Jadi kurang pede gitu ya Pak ya, buat iya menjawab kurang sejahtera. pertanyaan. Jadi kurang ya familiar ya. ini nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin bisa saya literaturnya minim saya gitu Pak. Nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu Uti mungkin ada pandangan lain kan terkait masalah tema yang seperti itu kan. Ya. Bentar, saya ini dulu ya. Nggak ada Yesus mengajarkan. Oke, apakah Yesus itu Muslim atau Kristiani? Lanjut. Yesus Muslim itu apa sih? Aslinya Muslim itu artinya apa sih Muslim? Loh, dia berserah diri loh, Bu. Nah, berserah Jadi diri saya juga. Saya berserah diri, apakah saya berserah diri artinya saya Muslim? Ya, Kalau yang itu dimaksud artinya- yang dimaksud Muslim itu adalah seseorang yang pasrah berserah diri kepada perintah Tuhan. Lah saya kan berserah diri pada perintah Tuhan. Tapi saya nggak Muslim tuh. Nah, Tuhan yang mana? Tuh. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan kalau berserah diri Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan yang mana gitu kan? Nah, kalau kepada Allah jelas saya apalagi Yesus bukan Muslim lah, jauh banget. Nah, itu dia makanya kita ulas, Bu. Nah, iya, ditunjukin. Itu maksudnya Nah, gitu loh. Ntar dulu saya ini dulu ya. Saya kasih kata pengantar biasanya kan. Iya. Kata pengantar biar nggak 100% jiplak kan Pak ya? Betul nggak? Iya. Ibu nggak live ini? Saya mau live-in tapi pakai StreamYard, saya masuk di itu pakai pengantar dulu gitu kan, baru saya pindah ke Bapak gitu kan. Oh Iya, ya udah iya. silakan. Tapi saya dari HP. Ininya dari HP, saya cuma live-nya di komputer, tapi nanti saya ngomongnya di HP gitu. Saya masuk ke kamar, saya ngantuk. Bentar ya. Saya bikin ininya dulu ya. Bentar ya Pak. Di live Iya. bisa kan pakai itu kan, pakai StreamYard kan? Iya bisa, Bu. Nah, yang saya heran kalau Bapak yang tadi tidak mengenal ajaran Yesus gitu loh, Pak. Bapak tinggal mengurai sebenarnya. Ajaran Yesus itu seperti apa? Nah, dari sisi ajaran Yesus itu nanti kita akan melihat apakah dia itu seorang Kristiani atau ternyata dia bukan Kristiani kan gitu. Atau Ya. temanya enggak usah Nanti saya ada nambah muslimnya, aja. Pak. Saya nambah aja Bang nanti Bang. Oke. Bentar ini ya dikit lagi. Sekarang jam 9 ya Pak. Jam 8 berapa? 8:40 lah. Ya, bicara-bicara aja Pak. Ini saya lagi aturnya.
Iya, jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya orang yang berserah diri tunduk terhadap perintah, ketetapan dan aturan Allah. Itu yang dimaksud dengan Muslim. Nah, terlepas teman-teman Kristen memahami Allah sebagai Tuhan ataupun tidak, yang pasti Islam dan Kristen harus jujur mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk Tuhan yang bertuhan, kan gitu. Dia datang sebagai manusia, menteorikan, mempraktekkan penyembahan terhadap Tuhan. Kan gitu, Pak. Artinya, kalau dia mempraktekkan dirinya bertuhan, berarti dia adalah seorang Muslim. Muslim ini adalah orang yang berserah, tunduk, berkata pun harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Apalagi berbuat, harus keinginan Tuhan. Nah, orang yang taat kepada perintah Tuhan, melakukan sesuatu karena perintah Tuhan, meninggalkan sesuatu karena larangan Tuhan, itu yang disebut Muslim. Kalau orang-orang Kristen kemudian taat kepada perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, ya Muslim, Kristen itu. Nah, tapi kalau kemudian ternyata Yesus taatnya kepada perintah Tuhan, berkata dan berbuat sesuai dengan instruksi Tuhan, berarti Yesus itu Muslim. Nah, kalau kita lihat kacamata umum terhadap Kristiani ini adalah golongan yang kemudian menundukkan imannya terhadap instruksi-instruksi Paulus. Itu Kristiani, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan segala aturan main yang kemudian diatur di dalam perjanjian baru terkait dengan konsep ketuhanan, konsep agama. Nah, kalau Yesus ternyata ada di situ, berarti Yesus juga adalah seorang Kristiani, kan gitu, Pak. Nah, sini bayi ajaib nih, aduh. Bayi. Oh, saya lagi. Enggak, saya lagi nyari linknya. Nih baru mau dapat linknya nih, baru mau masuk. Oke. Tapi jangan saya dong, salah ya. Ibu Indri nih yang baru mualaf. Nih, saya masuk. Ada 2 orang masuk nih. Oh, saya nggak usah. Nggak ada yang masukin admit. Tiba-tiba nah, masukkan. Jadi ada 2. Nah, yang dari sini keluar aja deh. Nah, saya keluar ya. Nah, saya udah dapat ininya. Ini yang saya sudah dapat. Nah, saya putar lagi ya. Harus masuk ya, gimana ya caranya ya? Mau diputar harus masuk ya, Pak ya? Apanya tuh, Bu? Saya mau pakai HP gitu. Saya tentunya dari terpaksa saya nongkrong di sini kayaknya. Woi, ada Pak Antonius sudah hadir. Pak Antonius, palennya saya panggil sama rabinya. Rabi mana dulu nih, Pak Antonius? Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan, Bang. Ya. Tema yang diusung ya saya sama Bu Uti, Yesus itu Muslim atau Kristiani gitu. Ya. Atau ada yang mau dialog mungkin? Ada yang sudah dijanjikan, dijadwalkan? Nggak ada. Ntar ini Buti dulu. Iya, Buti dulu aja.
Bentar. Dia kan lagi nunggu palennya lagi masih ini, bentar. Masih siaran. Siapa nunggu kalian? Please, ibu kepo aja sih sama bayi ajaib. Ya, silakan teman-teman. Tadi saya sudah menyampaikan tentang Muslim Ya, itu Pak Hong apa. jadi gimana, Pak Hong? Kenapa, Bu? Pak Hongnya jadi gimana? Sama si siapa? Pak Hong. Oh, Itu Bu Uti, kalian lagi siaran. yang satu dikecilin aja, nanti kalau ngomong ntar suaranya mantul. Ya ini makanya saya dulu keluar dulu. Saya nggak bisa, saya harus masuk ternyata ya. Ya udah dari sini aja saya keluar. Dari HP aja saya keluar ya. Ya, Bu. Saya keluar dari HP, jadi saya masuk. Terpaksa deh duduk di sini. Jangan lupa calling Fatimah. Iya, terpaksa duduk di sini dah. Soalnya ya itu kalau dua nggak mau dia ya. Ya aja. Mana tadi yang tadi? Lah, yang mana lagi? Ini nggak bisa masuk sih. Open. Nah, udah masuk. Tumben nih. nggak buka cam Tante Uti. Ada Mama Rifa. Lagi jelek sekali gitu. Nah, saya ini dulu ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya ini buka pembukaan dulu. Saya ambil buku-buku saya dulu ya. Sebentar, 2 menit. Ya. Saya juga lagi terus Herni nih, lagi balas. Bang Suma, ini Ya. sambil nunggu Ibu Uti, ya toh. Saya mau tanya. Ngomongnya biasa aja kali. Iya, silakan Ya. Pak. Mau tanya, kalau orang tidak beragama Islam itu, apakah tidak boleh didoakan oleh orang Islam atas dasar keimanan Islam, atas dasar perintahnya Allah SWT? Maksudnya gimana? Jadi misalnya ada orang yang kebetulan tidak beragama Islam, Ya. lalu diminta doa kepada seorang Muslim, apakah itu tidak boleh? Maksudnya tidak boleh di sini artinya Allah SWT tidak membolehkan bahwa orang tersebut karena bukan Islam. Mendoakan dalam arti kata doa itu kan banyak, Pak. Iya. Didoakan Doa. supaya naik kelas atau didoakan supaya apa gitu. Ya, didoakan supaya dapat rezeki, didoakan dapat hidayah atau doa apa. Pokoknya doa apa saja. Itu apakah betul ada larangan di Allah SWT? Apabila orang itu kafir lah, katakan begitu. Ya. Jadi kami di dalam ajaran agama Islam itu diberi kemudian pengajaran bahwa kami umat Islam boleh mendoakan dalam hal-hal tertentu. Ya, terkait dengan mendapatkan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah menerangkan dalam surah At-Taubah ayat 113 ya kalau nggak salah. Maka linabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ul qurba. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya. Nah, ini perlu penjelasan yang lebih jauh. Mendoakan di sini dalam perspektif permohonan ampun. Tapi kalau mendoakan yang lain itu tidak ada larangan, Pak. Yang dilarang itu kira-kira apa aja, Bang? Misalnya saya mengatakan kepada Bapak, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Bapak kemudian ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan. Kesalahan saya ketika kemudian memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa akibat
daripada penyangkalan Bapak ini terhadap kaidah yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, bahwa Nabi Isa yang saudara sebutkan Yesus itu adalah bukan Tuhan, tapi dia hanyalah utusan. Nah, saya dikatakan tidak ada hak untuk mendoakan Anda. Oh iya iya. Tapi kayak misalnya sakit, masalah rezeki. Itu boleh. Dalam kebenaran, teman-teman. Saya di mute dulu di situ. Saya di mute dulu ya. Saya mau masuk dulu. Saya live dulu. Saya mau. Oke. Itu Saya dulu mute. ya, pengantar ya. Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran. Baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam ya teman-teman. Selamat berjumpa lagi dalam acara kita yang sangat-sangat luar biasa ini ya, di dalam channel Uti Watimena. Teman-teman, pada malam hari ini yang lain silakan, yang di Zoom silakan bicara ya. Ya, Hai, aku Rifa. Pada malam hari ini saya ingin menyiarkan ya, teman-teman. Semoga bisa ya. Semoga bisa, saya bisa akan menyiarkan hari ini pembicaraan saya dengan Pak Juma dan beserta beberapa orang dari Askri, dari Zoom-nya Pak Juma, Zoom JCC kalau nggak salah ya, bukan, ya JCC ya. MMC ya, Zoom-nya Pak Juma MMC ya. Pak Juma memberikan narasi yang mengatakan Yesus itu Kristiani lah, ya pengajarannya gini gitu ya. Hari ini saya akan saya akan tangkis gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau perlu biarlah Pak Juma tersungkur gitu kan. Nanti dia tersungkur, dia akan meratap menangis ya di hadapan Tuhan kita, Allah kita yang besar itu ya pada suatu saat nanti. Atau sekarang juga ya, kita doakan ya teman-teman ya. Ya. Silakan saja yang di Zoom bicara aja ya, tidak terdengar di ini. Hai, saya hanya bisa ya? mendengar, enggak kedengaran ya, mereka enggak dengar ya. Hai, aku Rifa, kalian pasti sayang sama aku semua kan. Teman-teman ya, nanti di akhir ini, nanti di akhir saya akan buka linknya ya untuk teman-teman. Ini saya akan buka dulu linknya di akhir, nanti setelah ya itu kita bahas ya apa yang menjadi ininya Pak Juma ya. Saya akan Bu Uti Watimena. Ya, sebentar ya teman-teman, saya bagikan linknya ya. Bu Uti Watimena, semoga Bu Uti yang tersungkur nanti ya. Ya. Oke, kita ini dulu ya teman-teman. Biasanya ini kan ada ininya ya, masukan ininya ya waktu itu. Kenapa tidak ada lagi ya? Sekarang akhirnya cuma beginian aja nih saya bisa siarkan. Nah, cuma beginian doang. Jadi gimana? Ya, sebentar saya balik ke situ Pak. Saya share dulu. Apaan itu? Saya masih boleh menjawab tadi dari Bapak yang tadi? Boleh, silakan lanjut Bang. Nggak kedengeran kok Putih. Iya, jadi saya telah membacakan tadi ya surah At-Taubah ya. Maka Nabi ini kami dikatakan tidak ada hak. Ya, saya akan coba share ya teman-teman ya. Saya akan bergabung dengan Pak Juma hari untuk memohonkan ampunan. Penjabut. Tetapi untuk mendoakan yang baik, audio. Mendoakan agar orang itu mendapatkan karir, bisnis, pendidikan yang baik, finansial, itu boleh. Ya, nanti saya akan balik ke sini. Oh, mana dia ya? Jadi di dalam hadits riwayat Daud, mana ya teman-teman ya? Itu diterangkan dulu Ante Uti. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berucap yarhamukumullah ya ketika orang Yahudi berpura-pura bersin di depan Rasulullah dengan harapan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang Yahudi ini. Doa yang diharapkan adalah semoga Allah merahmatimu. Namun yang terjadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengarkan beliau bersin, beliau malah mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memudahkan urusan-urusanmu. Jadi mendoakan orang yang di luar muslim itu boleh. Selain daripada doa permintaan rahmat terhadap kekufuran mereka. Jadi kami mengatakan semoga Allah memberimu petunjuk, itu boleh, dan memudahkan urusan-urusanmu itu boleh. Hanya ada
dosa pembangkangan, kemudian yang kami tidak boleh memberikan doa rahmat kepada mereka. Tapi doa yang lain itu boleh, Pak. Oh iya ya. Oke. Ya, terima kasih Bang penjelasannya, Bang. Sama-sama. Aku nanya Bang Zuma, kalau mendoakan Tante Uti awet muda, boleh nggak? Boleh. Beliau sehat, panjang umur, murah rezeki Kalau boleh. cepet koid, boleh nggak kalau didoain cepet koid? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Janganlah. Iya. Ya. Tapi supaya dapat petunjuk, supaya dilembutkan hatinya boleh. Berarti nggak boleh ya aku doain Tante. Tapi kalau didoakan, ya Allah, ampunilah dosa kekafiran Bu Uti, itu nggak boleh. Nggak bisa. Kalau keselek durian gitu, semoga Tante Uti keselek durian. Didoain semoga cepat dapat hidayah. Iya. Semoga dapat jodoh. Udah. Bang. Tapi begini Bang, menurut Bang Zuma, orang Islam ini ada memiliki free will enggak? Dalam arti kata, Pak? Ya, karena kan tadi kan banyak ya aturan-aturan. Saya pernah dengar sih dari teman saya yang beragama Islam, dia mengatakan segala sesuatunya itu diatur. Jadi kayak misalnya keluar masuk kamar mandi, mau berangkat ke rumah, mau makan, terus mau tidur, apa saja, semua diatur. Kira-kira ada nggak Muslim itu memiliki free will gitu? Muslim memiliki free will. Ya, kembali. Jadi yang dikatakan Muslim itu, Pak, orang yang berserah diri. Jadi segala aspek dalam kehidupannya itu senantiasa disandarkan kepada Allah. Nah, orang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, apapun urusannya kemudian itu selalu menisbahkan urusannya keturutsertaan Allah di dalam melakukan aktivitas itu. Itu seorang Muslim. Kalau dia kemudian menanggalkan hal-hal yang saya urai tadi, maka dia tidak masuk dalam kategori Muslim yang benar. Dia mungkin Islam, tetapi kepatuhannya terhadap kaidah syariat itu tidak sampai kepada level Muslim. Jadi Allah menerangkan, jadi gini Pak, Allah menerangkan begini, di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian Allah menjelaskan kepada kami umat Islam, atas perintah Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala aspek tentang kebenaran, tentang kesalahan, antara hak dan batil, itu sudah diurai oleh Allah. Lalu kemudian kata Allah, faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang ingin taat, barang siapa yang ingin menjadi seorang yang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah, silakan mereka menjadi Muslim. Waman sya'a falyakfur, ya, tapi siapa yang menginginkan pengingkaran terhadap perintah atau menjadi seorang yang kufur, silakan kata Allah. Jadi kehendak free will itu ada. Kehendak bebas itu ada. Anda mau beriman kata Allah silakan, Anda tidak mau beriman juga silakan. Inna atadna lizalimina nara. Sesungguhnya ya sudah diperingatkan bahwa Allah mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini, Pak? Orang-orang yang hidup di zaman di mana Islam itu sudah datang, Islam sudah sampai kepada mereka, tapi hati mereka keras tidak mau menerima ajaran Islam itu. Itulah yang disebut zalim. Mereka yang zalim itu yang sudah tahu bahwa Islam memuliakan Yesus, Islam mendudukkan Yesus pada porsi yang sesungguhnya, tapi masih ditolak ajaran Islamnya. Itulah orang yang zalim. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi kalau mau beriman bahwa Yesus itu Nabi, silakan beriman. Tapi kalau mau beriman Yesus itu adalah Tuhan, silakan juga. Akan tetapi, orang-orang yang zalim, yang mendudukkan imannya pada koridor yang tidak sesuai dengan kaidah, atau ajaran, atau sistem yang dianut para nabi, yang diajarkan para nabi, kata Allah, inna atadna lizalimina. Di mana? Neraka, nara.
Jadi kehendak bebas itu ada, Pak. Oh, jadi ada ya. Iya. Kehendak bebasnya ya. Iya, iya, Bang. Tadi ngomong-ngomong, apa Ibu Utinya kemana? Kok nggak ada? Iya. Selek buah rambutan mungkin. Kalau misalnya saya tanya balik sama Bapak dengan pertanyaan yang sama, kira-kira Bapak bisa kasih solusi nggak? Masalah apa itu, Bang? Misalnya kalau kita diperhadapkan dengan 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada mereka. Nah, pertanyaan yang sama, apakah kemudian orang yang berbeda agama itu boleh kemudian orang Kristen mendoakan? Iya, jadi setahu saya gini, Bang. Di dalam kekristenan ini ya jelas free will, sudah diberikan kehendak bebas, yang mana kehendak bebas ini sudah teraplikasi dari kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu. Jadi dia disilakan Pak, mau. ayo dengar saya nggak hari ini sekarang? Oh iya iya. Aduh, Nanti saya dilanjut, Bang, silakan ini supaya ya? nggak lari ke temanya yang. Saya apa, udah Bang, masuk belum, Suma? Pak? Maaf, suara saya ada nggak? Udah, Bu. Oh, Udah. dari tadi saya udah teriak-teriak nih, bagaimana ini? Baru muncul suaranya, Ibu. Nah, sekarang Iya. masihkah saya terdengar? Masih. Sebentar. Ibu ini kenapa sih, Bu Ti? Biasa aja kali. Nah, enggak, dari tadi nih teriak-teriak saya nggak dengar ya kalian ya? Berdoa dulu lah Enggak. makanya. Nah, udah ya, udah dengar ya sekarang ya. Iya, Bu Ya, Ti. coba saya di situ. Ya, udah. Oke, kita mulai aja, kasihan dan menunggu dari tadi tuh. Oke, lanjut. Saya tutup nih ya. Pak Bang Hong Bayu, bagaimana? saya- Jadi keputusan dengan Pak Hong gimana? Iya, Ibu Uti yang Mm-mm. yang sebagai narasumber, saya cuman bantu-bantu aja. Bentar, nyampe nggak ya? Ya. Bang, saya izin dulu Bang ya, keluar ya, angkat telepon ini Perdana Menteri. Iya, silakan. Sampaikan salamku ya. Assalamualaikum. Iya Bang. Perdana Menteri siapa ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ibu Negara Bang. Ya, kita mulai aja Pak. Ya. Loh, kan dari tadi udah hampir sejam ini. Ya, Tinggal udah, nunggu mulai. Ibu aja. Udah, ayo. Iya, silakan. Ya, selamat malam teman-teman ya. Kita mulai saja di Zoom-nya Pak Juma ya. Pada hari ini saya dengan Pak Juma ingin berantem lagi, bukan berantem ya, mengadu argumen ya. Saya akan menyangkali kesesatan Pak Juma ya, dan Pak Juma merasa bahwa dirinya tidak menyesatkan, tetapi kenyataannya memang menyesatkan ya teman-teman ya. Mari kita buktikan saja ya, pembuktian sajalah yang membuktikan apakah kita punya argumen itu betul atau salah. Ya, silakan Pak Juma. Saya minta waktu 3 menit dari sekarang ya. Tolong ada waktu dikasih buat saya gitu ya. 3 menit gitu ya. Jadi supaya ini ya, dari A sampai B sampai akhir semuanya 3 menit ya. Jadi nggak ada tiktokan, nggak ada teriak-teriak, semua. Waktunya bicara ya bicara, waktunya nggak bicara ya nggak bicara gitu aja Pak. Sampai kita bosan. Bolehkah begitu Pak? Segitu aja. Iya, Ya. 3 menit ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Terkait apa yang saya uraikan tadi di awal. 3 menit. Oh ya, sudah ya, udah jalan ya, berjalan dengan baik. Ya, jadi begini Pak ya, tadi saya nggak tahu, jadi saya ingin menyanggah. Jadi pertanyaan saya ingin bertanya kepada Pak Juma gitu kan. Iya. Pak Juma mengatakan bahwa Yesus itu Muslim gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, emang Muslim itu adanya setelah Yesus apa sebelum Yesus Pak? Iya. Jadi definisi Muslim itu Ibu secara harfiah adalah seseorang yang kemudian berserah diri kepada perintah Allah. Jadi apa yang kemudian dititahkan oleh
Allah pencipta langit dan bumi, lalu kemudian dijalani, dilakoni, maka orang-orang ini disebut muslim. Mereka adalah muslim. Artinya orang yang di dalam kehidupan keberagamaannya, apapun yang ia lakukan terkait dengan agamanya, hubungannya dia kepada Tuhannya, hubungannya dia terhadap sesama manusia, itu berkaitan dan selaras dengan perintah, aturan main Tuhan yang ada di dalam pengajaran-pengajaran para nabi. Nah, sehingga orang yang taat kepada perintah Tuhan, karena semua nabi kan menjelaskan, mereka datang mengajarkan perintah Tuhan, mengajarkan ketetapan Tuhan, mengajarkan hukum-hukum Tuhan, sehingga orang yang masuk di dalam lingkaran perintah dan aturan serta ketetapan Tuhan ini, itu disebut muslim. Mereka adalah orang yang taat. Kalau boleh saya pinjam istilah Bible, mereka adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan. Disebabkan karena mereka mentaati perintah Tuhannya, maka mereka disebut muslim. Nah, makanya saya katakan Yesus itu adalah seorang yang muslim. Kenapa? Karena berkata pun harus sesuai dengan kehendak Tuhannya, apalagi berbuat. Nah, kesaksiannya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu bahwa segala perbuatan yang aku lakukan, ya, perbuatan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti dia seorang muslim, karena semua pekerjaannya itu senantiasa dinisbahkan kepada siapa yang menjadi backingnya dia, yaitu Allah. Jadi saya katakan Yesus muslim, dia orang yang taat. Dia adalah orang yang mengikuti instruksi Tuhan. Perlakuan dia, ucapannya, lisannya, itu tidak pernah kemudian keluar dari apa yang diperintahkan. Demikian juga perbuatan-perbuatannya. Tidak pernah keluar dan melanggar daripada perintah Tuhannya. Berarti dia adalah seorang muslim. Bukan orang yang kufur terhadap perintah Tuhan. Seperti itu untuk sementara Ibu Uti. Silakan. Ya, pertanyaan saya Pak, ya, untuk menjadi muslim, ya, bolehkah saya misalnya Pak Bejo ingin menjadi muslim, ya, bolehkah di dalam menjadi muslim itu kan semua orang sah menjadi muslim jika mereka menyebut 2 kalimat syahadat gitu kan? Ya, yang satu adalah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan gitu kan. Tuhan yang satu, yang tauhid gitu. Lalu mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bolehkah saya menjadi muslim tanpa harus menerima Muhammad sebagai rasul? Iya. Jawab dulu, Pak. Iya. Itu boleh sekiranya Rasulullah Muhammad SAW itu belum diutus. Jadi pada masa Nabi Musa, seorang muslim adalah meyakini Tuhan yang disembah Musa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Musa sebagai utusan Tuhan. Pada masa kemudian datangnya Yesus, muslim itu adalah mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, mengakui Musa utusan Tuhan, dan mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, waktu saya Pak tadi Pak, Bapak cuma jawab silakan. Itu aja ya, nanti kan 3 menit. Silakan, tolong ada moderatornya dong, tolong ada moderatornya, waktunya saya. Nah, ketika Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul itu boleh gitu kan, lalu Bapak mengatakan bahwa untuk menjadi Muslim percaya kepada Elohim, lalu Musa adalah sebagai utusan Elohim, di mana pernyataan dari semua orang Israel yang mengatakan gitu, aku percaya kepada Elohim, lalu Musa adalah utusan Elohim gitu. Mana Pak pernyataan syahadatnya orang Israel? Ada enggak Pak? Kalau ada tunjukkan ke saya. Baik. Nah, kenapa kemudian Al-Quran itu datang meluruskan orang-orang yang kemudian membantah kerasulan Musa? Ya, Bapak belum menjawab pertanyaan saya, ini masih waktu saya. Bapak belum jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya satu aja. Ya, ketika Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul ya, itu boleh ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah ada yang agamanya Islam sebelum ada Muhammad gitu, ya kan?
Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul, ya jadi itunya boleh. Apanya yang boleh? Kalau Muhammad belum menjadi Rasul, ya belum menjadi Islam dong, Pak. Itu kan istilahnya begitu. Jadi yang saya tahu bahwa untuk menjadi Muslim adalah satu-satunya absolutely the right, absolutely the absolute, ya, yang absolut satu adalah harus mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kalau enggak gitu ya enggak ada Islam, enggak jadi Muslim. Lalu kenapa Bapak mengatakan Yesus itu Muslim? Apa pernahkah Yesus mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul gitu kan? Itu loh Pak. Sebelum Bapak mengatakan sebelum Muhammad menjadi Rasul itu boleh ya bersyahadat kepada siapa? Enggak akan jadi Muslim kalau enggak ada Muhammad gitu loh Pak. Oke, saya luruskan Ibu ya. Jadi yang dikatakan Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kan gitu. Nah, pada masa Yesus itu datang, belum ada perintah untuk mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada perintah. Perintahnya adalah mengimani Yesus sebagai Rasulullah, mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Orang-orang yang mengimani Yesus sebagai utusan Allah, mereka itu adalah Muslim. Kan itu poinnya Ibu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, kan harus mengakui dengan pengakuan iman dan diperhatikan dalam kehidupan keberagamaan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu, dan mengenal Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, itu konsepnya. Nah, setelah kemudian datang Nabi berikutnya, maka yang dimaksud Muslim adalah yang mengimani Nabi-Nabi sebelum baginda dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Itu Muslim, karena sudah sampai pada masa itu gitu loh Bu. Belum waktu saya, makanya ada moderator Jong, waktunya saya gitu. Pertanyaan saya Pak, Muslim itu apa, lalu Islam itu apa Pak? Oke, Muslim itu adalah orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Islam itu adalah perintah dan larangan Allah. Artinya, Islam adalah hukum-hukumnya, Muslim adalah orang yang taat kepada hukum-hukum tersebut. Ya, nah, jadi apakah paket, hukum Tuhan? Ya, satu paket ya, dong, betul. Pak. Jadi paket Pak. Jadi di mana linknya Bapak mengatakan Yesus adalah Muslim? Ya, karena Yesus itu taat kepada perintah Tuhannya. Nah, sekarang mana ayatnya Yesus yang mengatakan dia taat akan perintah Tuhannya? Pertanyaan saya Bapak belum jawab ya. Apakah saya boleh ya menyatakan disebut sebagai Muslim atau menjadi Islam ketika Nabi Muhammad saya tolak menjadi Rasul? Pertanyaan itu dulu aja lah Pak. Ya, jadi kalau Mbak Ibu menolak baginda Rasul Muhammad SAW, Ibu bukan Muslim, Ibu adalah kufur. Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekarang aja Anda menolak kerasulan Yesus, itu Anda sudah kufur. Nah, jadi sama, jadi kena ke Bapak sendiri, menolak baginda Rasulullah sebagai Rasul itu bukan Muslim. Bapak sendiri yang ngomong loh Pak. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Muslim ketika Yesus kenal dari Muhammad, nggak pernah ngomongin Muhammad gitu. Apakah itu Muslim? Bapak jelas ini perkataan Bapak sendiri ya. Dia Muslim. Menolak Rasul, dia Muslim. Bentar, menolak Rasul Muhammad bukan Muslim. Karena apa? Ya karena untuk menjadi Muslim, untuk menjadi Muslim harus menerima Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, kalau tidak menerima Muhammad jadi Rasul Allah, tidak jadi Muslim dan tidak beragama Islam. Itu kan paketnya. Bagaimana Bapak mengatakan Yesus itu Muslim? Dari mana Yesus itu datang jauh sebelum ada Muhammad? Bagaimana dia bersyahadat kepada Muhammad gitu loh Pak. Nah, Bapak kan? Iya, baik. Jadi Ibu enggak ngerti ya apa yang saya katakan tadi. Jadi gini Bu, Rasulullah Muhammad SAW itu ya tidak menjadi syarat bagi orang-orang terdahulu menjadi seorang Muslim ketika mereka mengakui kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Beliau pada masa Yesus harus memahami kemudian bahwa Yesus itulah utusan Allah.
belum sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belum pada masanya, belum sampai masanya. Ada masa kemudian di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus. Pada saat beliau diutus, orang-orang kudu wajib memahami dan mengimani beliau sebagai rasul. Sebelum dia diutus tidak ada perintah untuk mengimani dia sebagai rasul. Jadi kalau Yesus tidak memahami, tidak mengatakan dan saya mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, dia bukan berarti dia bukan muslim. Karena muslim pada masa Yesus adalah mengikuti instruksi Yesus, beriman kepada Allah dan mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Itu muslim. Belum sampai kepada baginda karena belum sampai pada masanya gitu loh, Bu. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau belum sampai kepada masanya, di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Sabi'in, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mempunyai Tuhannya sendiri, gitu kan? Ya, mereka punya Tuhan sendiri. Lalu di sini dikatakan ya, diminta untuk beriman sebentar ya. Dikatakan sebentar, ya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Nah ya, untuk menjadi itu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah kalau pada saat itu nggak ada Rasul, bagaimana Anda mengatakan dia sudah menjadi Muslim atau jadi orang Islam? Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang yang berserah diri, gitu Pak. Ya jelas Nabi Muhammad adalah tidak bisa menjadi Islam tanpa Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, Anda tidak bisa menjadi Muslim tanpa Nabi Muhammad. Anda tidak bisa menjadi Muslim tanpa menerima Allah, tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Karena apa dikatakan di situ bahwa Allah ya dikatakan barang siapa ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan barang siapa taat kepadaku dia taat kepada Allah, gitu kan. Itu artinya satu paket, Pak. Ya pada waktu itu sebelum ada Nabi Muhammad nggak ada paketnya. Sekarang saya mau nanya Pak ya, apakah Bapak bisa menjadi Islam tanpa menerima Muhammad? Nggak bisa kan? Itu satu paket Pak. Bapak jangan bohong-bohong. Nggak bisa karena bisa orang menjadi Islam. Bapak nggak bisa Bu. Karena ibu ini pikun kayaknya ya Bu ya. Buti saya katakan, apakah pada masa Musa orang yang dikatakan anak Tuhan itu kudu wajib mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan? Kan tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus belum ada. Ya, sekarang ketika masa Yesus itu datang, apakah dikatakan orang itu Muslim karena dia tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW? Belum, karena baginda belum datang. Tapi syaratnya menjadi Muslim pada masa Yesus, mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu Muslim. Nah, kalau yang ini namanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, maka mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Tuhan, itu Muslim. Yang ingkar terhadap itu namanya kafir. Ya, itu loh Buti. Bagi waktu. Artinya Bapak memframing, ya kan? Apa yang diajarkan oleh Isa, ya Yesus, dia mengajarkan untuk taat kepada Tuhannya. Itu bohong. Ya, betul. Itu bohong Pak. Itu framing, ya. Membuat itu framing seolah-olah itu betul. Padahal kagak, ya. Tidak ada ayat yang menyatakan, ya. Ibu, saya mau ajar. Ibu, Matius 5, Ibu. Tolong Anda baca itu. Jangan ingkari ajaran Yesus, Ibu Uti. Saya nggak mau TikTok, Pak. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, Bu Uti, di dalam Matius nomor 15, 16, 17, 18, dan seterusnya, syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengajarkan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Pak, di dalam Matius bilang apa? Ini Bapak memframing nih, ya. Pokoknya. Ibu, jangan kemudian Anda menjadi Kristen, tapi Anda menjadi penyesat ajaran Yesus. Yesus mengatakan, dengarkan saya Bu Uti. Yesus mengatakan, dulu nggak mau, saya mau 3 menit, nggak mau kayak gini, saya TikTok. Ya makanya diam, saya dulu 3 menit. Di dalam Matius 5, Yesus menerangkan bahwa siapapun yang mengajarkan, siapapun yang menghilangkan hukum Taurat, meski yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Akan tetapi, barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat
dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah. Itu Artinya apa? Pak E? Ketaatan terhadap perintah Tuhan, Bu, menjadi syarat menjadi pengikut Yesus. Itu namanya Muslim. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus, wajib hukumnya menjadi seorang Muslim, taat. Gitu loh, Bu Uti. Nah, sekarang saya mau nanya, Silakan. itu ada di mana? Ada di mana ayat yang Bapak comot itu? Matius 5 nomor 17, 18, 19 bahkan sampai 20. Nah, Syarat itu masuk saya. surga kata Yesus wajib jadi Muslim. Ya, Gitu. sekarang ini saya ya, ini waktu saya 3 menit ya Pak ya, jangan diganggu gitu ya. Nah, sekarang saya buka dulu ya, Bapak ini framing banget agama orang, sok tahu banget gitu kan. Nih, saya kasih tahu, saya buka dulu ya sebentar. Ini harus dibuka karena Matius 5 gitu kan. Ini dia Matius 5 ya gitu. Saya buka ya. Matius 5 ini tentang itu orang kaya itu ya, sebentar. Matius 5 ayat berapa Pak? 17. Bukan orang, aduh Ibu ini enggak pernah belajar Bible ternyata. Matius 5 itu tidak ada hubungannya dengan orang kaya, Bu. Matius 5 itu penekanan Yesus. Yesus Jangan orang. kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan disangka, Pak, udah Ibu. waktu saya. Kalau orang kaya itu ada di Matius 18. Ya, saya kan lupa, nama juga ada nenek-nenek gitu kan. Tapi ya saya tahu ini Tapi ya. Ibu masih cantik kok. Matius 5 ayatnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, sekarang tolong bukakan Ibrani 9 ayat 22. Maksudnya itu apa? Ibu hantam pakai ajaran Paulus, ini ajaran waktu Yesus saya. dihantam pakai ajaran Paulus. Ini waktu saya, Pak. Baguslah Bu, silakan. Aduh, gimana? Jadi Yesus versus Paulus, Bu, ya. Pak, ini waktu saya. Ya, mau ngoceh apapun janganlah gitu, Pak. Ya, ini waktu saya. Ya, Ibrani 9, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya. Jadi yang Iya. dimaksudkan Jadi bahwa Yesus versus Paulus. Aduh, saya ngomong, Pak. Ya, jadi yang dimaksudkan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya adalah yang seperti ini, Pak, ya. Dia datang memberitahu. Kemudian Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit lagi sesudah 3 hari. Nah, ini dia ya, ini pengakuan Yesus ya. Dan Yesus berkata kepadanya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lukas 9 ayat 22. Ini pengakuan Yesus tentang meniadakan hukum Taurat, Taurat pengampunan dosa dengan darah ya. Dan sama Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya Allah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda memframing ayat orang lain, Pak, ya. Dan hukum Taurat itu ya bukan ditiadakan, karena hukum Taurat itu hanyalah merupakan perlambang ya, bukan perlambang, hanyalah merupakan isolasi ya, untuk memperkenalkan bangsa Israel bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dengan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah gambaran untuk mereka mengerti apa itu dosa, apa itu ini, dan mereka akan mengerti bahwa tak satu pun mampu melakukannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakannya, menggenapinya. Menggenapi artinya memenuhi semua nubuat-nubuat ya tentang datangnya dia itu ya.
nubuat-nubuat tentang hukum Taurat yang tidak bisa diikuti selain daripada darah anak domba yang bisa membersihkan mereka, menyucikan mereka dari segala yang jahat. Itu maksudnya apa? Jangan sok tahu dengan ajaran orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, jawab saya satu ya. Apakah mungkin Bapak bisa menjadi Islam tanpa percaya Muhammad adalah Rasul Allah? Itu dong, tolong jawab. Ibu dulu. udah lebih 3 menit itu. Ya, 3 menit makanya diatur. Jangan saya nggak tahu. Udah kelewat. Saya sudah mengatakan kepada Ibu Uti bahwa Muslim itu ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka yang mengimani baginda Rasulullah SAW. Yang tidak namanya kafir. Sama ketika Yesus datang kepada Bani Israel, yang Muslim adalah yang menerima Yesus sebagai utusan Allah, yang ingkar adalah kafir, meski mereka adalah orang-orang yang kemudian mengimani Abraham atau siapapun. Itu konsep Muslim, seperti itu Ibu Uti. Nah, sekarang ketika saya menjelaskan tentang ajaran Yesus, menegakkan ajaran Yesus yang adalah Muslim, Anda menggiring Yesus menjadi seorang yang kafir dengan menggunakan ajaran kafir untuk membatalkan ajaran Yesus. Saya membawa penegasan Yesus, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya. Dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi melengkapi, menggenapi, bukan malah menghapuskan atau membatalkan. Efesus 2 nomor 15, itu kunci matinya Kristen. Bahwa dengan matinya Yesus, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda adalah penganut Taurat, itu pembohong namanya, itu bullshit. Jadi Yesus memberikan syarat yang jelas. Barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah, ya, di kerajaan sorga, di kerajaan langit. Artinya neraka, karena di situ bukan sorga, itu adalah langit. Nah, tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan langit alias sorga. Berarti Yesus itu adalah seorang yang Muslim. Kenapa Muslim? Karena dia mengajarkan, dia melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Dia adalah seorang Muslim, bukan seorang Kristiani. Kristiani itu adalah sekelompok manusia yang kemudian mengimani penyaliban. Dengan adanya salib, hukum Taurat sudah dihapuskan. Itu Kristiani. Yesus tidak ada di situ. Yesus adalah Muslim. Dia Muslim. Nah, sekarang apakah orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut Muslim? Tidak. Muslim itu mengimani Allah satu-satunya Tuhan dan mengimani para utusannya. Itu Muslim. Makanya kami beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Itu Muslim. Dulu masa Yesus, sebelum dia baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, berimannya hanya kepada nabi-nabi yang datang sebelum Yesus, dan Yesus itu sendiri, itu Muslim. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen mengimani Yesus sebagai nabi? Mulut iya, tapi perbuatan tidak. Maka Kristen itu bukan Muslim, tapi kufur. Udah, itu Bu Uti. Ya. 3 menit buat saya Silakan. lihat ya di sini ya. Ya, jadi Pak Juma ini ya, memframing ya, karena yang dimaksud dengan genap itu artinya menepati segala nubuat-nubuat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, menepati apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Hukum Taurat pengampunan dosa di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Matius 1
ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, itu artinya. Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Matius 2 ayat 17. Dan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya, sebab hal itu terjadi, Yohanes 19 ayat 36, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi sesudah itu, Yohanes 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat pengampunan dosa yang sudah menulis tentang dia, seperti yang sudah saya kasih tahu di dalam Markus, di dalam berapa tadi itu ya, ketika Yesus menubuatkan bahwa dia akan mati dan dia akan diserahkan kepada tua-tua, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini ayat kami, inilah kebenaran, inilah faktanya. Dan Yesus tidak pernah mengatakan supaya kami mengikuti ya menyembah Allah, lalu Yesus hanya utusan. Karena pengajaran dari Yesus genap, ya jelas nih, saya akan bacakan pengajaran dari Yesus. Bapak selama ini menyalah-nyalakan atau menggiring orang kepada pengajaran bukan pengajaran. Ya, Yesus mengajarkan seperti ini, Pak ya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya, ini perkataan Yesus. Dia akan memberikan hidup yang kekal kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Yohanes 6 ayat 40 saya akan bacakan ya. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman ya. Rasul yang Bapak bilang hanya sebagai rasul itu, dia berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman ya. Lalu dikatakan itu perkataan Yesus mau membangkitkan orang pada akhir zaman itu ada 5 kali tertulis Pak di dalam Alkitab ya. Dan di dalam kitab Bapa yang berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman itu cuma Allah ya. Tidak ada satupun yang mampu membangkitkan orang-orang di akhir zaman, karena itu adalah otoritas daripada Allah dan Yesus telah melakukannya. Nah, pertanyaan saya, Bapak mengatakan bahwa untuk menjadi muslim percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan Yesus mengajarkan itu. Tidak Pak, saya sudah unjukkan pengajaran Yesus adalah dia memberikan keselamatan ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 ini pengajaran Yesus yang paling benar ya. Jadi Bapak jangan framing melulu gitu ya. Di Yohanes saya bacakan. Kalau saya bacakan waktunya jangan jangan dipotong ya. Yohanes 6 ya ayat 54, 6 sini ayat 54. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, bayangkan. Makan habis selesai. Bentar, kan saya masih baca ayat. Makan dagingku itu artinya menerima darah tebusannya yang mati di kayu salib, dagingnya itu, dan minum darahnya itu. Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mana pernyataan Yesus yang mengatakan dia punya utusan dan dia hanyalah sebagai hamba, ketika dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman, ketika keselamatan itu hanya dari dia. Itu ya, jadi Bapak ngawur gitu kan. Ya, silakan. Oke, lanjut Bang. Oke. Yang pertama yang Ibu harus tahu, saya hadir di sini mewakili Yesus, meluruskan ajaran Yesus yang Ibu belokkan. Yohanes 12 nomor 44, Yohanes 5 nomor 24, Yohanes 7 dan seterusnya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 12, tetapi Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 24 itu jelas Yesus mengatakan demikian halnya. Bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya bahwa Yesus mengajarkan untuk percaya kepada dirinya dan percaya kepada Tuhannya. Berarti Yesus mengajarkan pengikutnya untuk menjadi seorang Muslim. Catat itu Bu Uti.
Terus yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwa Yesus itu menggenapi, artinya memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel. Saya katakan kepada ibu, Anda telah menghilangkan misi Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yang dimaksud menggenapi itu adalah melengkapi, bukan menghilangkan. Ketika dikatakan angka 10 itu terdiri dari 1 sampai 9 sampai 10, maka yang dikatakan menggenapi angka 9 tambah 1 baru dikatakan 10. Itu genap namanya. Bukan malah menghilangkan semuanya. Kalau ibu mengatakan menggenapi itu adalah menghilangkan, membatalkan, nah sekarang saya minta, mana nubuatannya? Bahwa perintah Tuhan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan akan dibatalkan dengan matinya seseorang di atas tiang salib. Mana nubuatan itu? Tunjukkan di mana dikatakan ada nubuatan bahwa ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan akan dihapuskan, akan dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nubuatannya tertulis di mana? Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Berarti Kristen itu semuanya terkutuk karena tidak melaksanakan Taurat dengan perbuatan, tapi hanya halusinasi. Berarti terkutuk kalian semuanya. Karena perintah di dalam nubuat, terkutuk orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Apakah perbuatan kalian berdasarkan dengan Taurat? Tidak. Justru kalian mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Di dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau, ini perintah dari Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhanmu, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, segala perintahnya. Mana nubuatannya? Bahwa perintah, hukum-hukum, ketetapan, peraturan Tuhan akan dibatalkan dengan matinya manusia bernama Yesus di atas tiang salib. Ada nubuatannya yang digenapi oleh Yesus? Nggak ada. Jadi apa yang Anda jajakan itu adalah ajaran Kristiani. Waktunya dong. Saya baru 1 menit lebih kok sudah di... Bapak 1 menit apaan? Ibu bicara 2 jam pun percuma karena Anda hanya menjabarkan ajaran yang anti Yesus. Ini saya menjelaskan ajaran Yesusnya. Yesus mengajarkan bahwa Pak udah 3 menit. Ya, silakan. Ya, ini waktu saya nih lihat ini kan ada live nih di atas itu. Ada sekarang 4. Tadi Ibu lebih waktunya, alasannya baca dalil. Ada live 46. Sekarang saya Ya udah, silakan 50. Bu, silakan. Ya, jadi jelas Pak Juma ini Silakan. adalah memframing ya. Sudah dikatakan menggenapi, saya sudah kasih ayatnya dengan dalil yang valid. Ya, yang dimaksud dengan menggenapi di situ adalah menepati segala nubuat-nubuat ya. Makanya ditulis di satu itu, genaplah apa yang tertulis. Yesus juga mengatakan genaplah apa yang tertulis. Dan bahkan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Karena hukum Taurat itu berbicara tentang satu nubuatan ya, bahwa tidak ada satupun orang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia anak domba Allah itulah itu pengajaran dari hukum Taurat. Ketika ada orang kaya datang kepada Yesus ya, ketika ada orang kaya datang kepada Yesus, guru ya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan jualah hartamu, jangan mencuri. Pertama, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Tetapi kenapa aku tahu bahwa aku tidak selamat? Lalu kata Yesus, kalau kamu mau selamat, jualah segala hartamu dan ikutlah aku ya, sesuai dengan pernyataan Yesus ya. Yesus tidak mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, adapun yang Bapak comot-comot ayat itu tidak ada hubungannya dengan mengatakan bahwa Yesus itu percaya kepada Bapaknya, lalu dia itu hanya utusan biasa seperti yang Bapak maksud ya. Lalu dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ya dia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Lah kenapa Yesus mengatakan begini? Ya karena Yesus jelas mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus jelas mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Karena Yesus mengatakan ya akulah Dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu satu paket. Yang herannya, saya sangat-sangat heran,
mengatakan Nabi Muhammad pun memakai kalimat-kalimat seperti ini. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga sama seperti Allahnya? Apakah Muhammad itu satu dengan Allahnya? Ketika dikatakan barang siapa mengikuti Rasul, sesungguhnya dia itu telah mengikuti Allah. Bagaimana mungkin Nabi bisa mengatakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan begitu, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena Bapa itu diam di dalam diriku, karena aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku akan kembali ke Bapa, aku akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Jadi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan di dalam An-Nisa 80, barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Wah, gila bener ya. Karena ini perkataan dari Tuhan Yesus berani mengatakan seperti itu. Lalu kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 30, ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad satu dengan Allah ketika dia mengatakan barang siapa mentaati Rasul ia sesungguhnya mentaati Allah? Jawab ini dulu. Ya. Oke. Saya jawab ya, Bu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW harus diikutin? Karena ajarannya itu tidak menyeleweng dari ajaran Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang ia lakukan. Sama seperti Yesus. Dia satu dengan Tuhan, artinya misinya, pengajarannya tidak bertentangan dengan perintah Tuhannya. Bukan berarti satu dengan Tuhan bahwa dia itu Tuhan itu sendiri. Itulah yang saya katakan. Yesus itu seorang Muslim. Dia praktisi Yudaism. Dia Muslim yang taat. Bukan seorang Kristiani, seorang kafir yang taat terhadap kekafiran, bukan. Lalu kemudian, ketika Ibu mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 19, ada orang kaya yang datang kepada Yesus. Guru, ya katanya, perbuatan apakah yang hendak aku lakukan supaya aku itu bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa yang Yesus katakan kepada dia? Ya, apa yang Yesus katakan kepada dia? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu, ibumu, kasih semua manusia. Ini adalah rangkaian hukum Taurat. Apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus? Lakukan hukum Taurat. Lalu orang kaya ini mengatakan, semua itu telah aku lakukan. Semua itu telah aku turuti. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Jikalau engkau ingin sempurna, pergilah. Jual segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Tidak dia katakan, datanglah kemari dan sembahlah aku. Tetapi dia katakan, datanglah kemari dan ikutilah aku. Aku ini praktisi Yudaism. Aku ini praktisi yang taat kepada Torah. Maka ikut kepada aku, kamu harus menjadi pelaku Torah. Itu yang dimaksud Yesus. Kamu harus menjadi Muslim. Kalau taat kepadaku harus menjadi seorang Muslim, yaitu taat kepada hukum. Sudah tuh. Taat kepada hukum Taurat. Tidak ada satupun syarat ketika orang itu bertanya, bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tidak pernah sedikit pun mengatakan, kamu harus menjadi Kristen, kamu harus menyembah aku. Masih ada 30 detik, kawan. Belum. Ya, tolong kita saling menghargai ya. Jadi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus harus menjadi Muslim, menjadi praktisi Yudaism, menjadi praktisi Torah, bukan menjadi praktisi perjanjian baru, bukan menjadi Kristen penyembah Yesus. Pahami itu, catat dan camkan itu baik-baik putih. Jadi Yesus sampai kapanpun akan tetap menjadi seorang Muslim. Dia tidak pernah menjadi seorang Kristen. Kristen itu adalah serigala yang menyamar menjadi domba, menyamar menjadi pengikut Yesus, menjajakan nama Yesus kemana-mana. Demikian. Oke. Ini juga netizen, tolonglah, jangan suka nelpon-nelpon. Udah tahu kita live nelpon terus netizennya, aduh mengganggu. Sampai 50 kali, 60 kali ya, sehari kan risiko orang ganteng Gurunda, biasa. Tapi kalau sudah di reject begini ngerti lah. Ibu Ti. Jadi
Ibu Ti, kok nggak ada suaranya? Silakan Buti, bantah itu Buti bahwa Yesus adalah seorang praktis Yudaism. Silakan Anda bantah. Kok? Waduh, kemiut kayaknya. Apa Bu, jangan kayak domba lah Bu, nanti saya jantungan nih Bu, ntar saya ke bawah lagi. Buti, Konsep Yesus Buti ya, Matius 5. Syarat masuk ke dalam kerajaan sorga, taat kepada hukum Taurat. Ilmu memperoleh hidup yang kekal, lakukan hukum Taurat. Itu sudah aku lakukan. Apalagi ya Yesus, jual hartamu. Lalu apa? Sedekahkan, infakkan kepada orang-orang miskin. Itu sudah menyempurnakan akidahmu. Setelah itu datang kepada aku menjadi pengikutku, bukan menjadi penyembahku. Ini saya mau ngomong kok di mute sih. Aduh. siapa yang mute? Ibu. Itu jadi, Yang mute siapa? Ya saya dari Silakan Buti, silakan. Ya jadi begini Pak ya, Bapak ini bagaimana sih Pak? Bapak tidak bisa jawab saya. Ketika Suara Ibu kecil Buti. Buti, suara Ibu kecil Bu. Halo, kenapa kecil? Kecil ini masih kecil. Masih. Iya, masih. Sedikit lagi. Kalau begini udah saya pamerin di muka di mulut saya nih kalau begini. Oke. Waktu Buti dikembalikan ke 30 menit 33 detik 3 menit maksud saya. Ya. Suara Ibu kecil Bu. Ya. Aduh, Masih. Iklan lagi. Ya, jadi gini. Ya, Pak Nabi Muhammad mengambil pernyataan dari Yesus yang mengatakan barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Barang siapa menuruti firmanku telah menuruti firman Bapa. Tetapi kenapa Yesus berani mengatakan begitu? Ya karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus mengatakan akulah dia. Tetapi Nabi Muhammad berani mengatakan barang siapa taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Pak Juma tidak bisa menjawab apakah Nabi itu adalah Allah gitu kan? Apakah Nabi itu setara dengan Allah? Bapak harus jawab itu dulu. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dia mengajarkan untuk menyembah Allah dan dia adalah utusan dan dia hanyalah pengutusnya gitu, hanyalah utusan. Lalu Bapak mengatakan ya, saya mengatakan tadi ya bahwa Yesus itu adalah utusan, tetapi utusan apa? Yang berkuasa, yang mempunyai kaliber berkuasa. Saya sudah bilang tadi bahwa dia berkuasa membangkitkan orang mati, bahwa dialah pemberi hidup yang kekal itu. Nah itulah dia, segala kekuasaan Yesus itu Yesus yang punya, Allah itu dia yang punya. Yesus membangkitkan orang mati dan dia mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tak seorang pun mengambil mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapa. Suaranya kecil ya kan? Dari tangan Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu dia ya. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi tidak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa mengambil pernyataan ini dengan mengatakan dia juga setara. Suaranya kecil kawan. Ya, kecil Bu. dia setara dengan Tuhan. Buti semakin hilang suaranya. Aduh bagaimana ini? Suara Ibu semakin menghilang Buti. Masa di stop waktunya dulu. Ya, sebentar ya. Saya balik ke tempat saya coba. Nah, sekarang Bapak dengar saya nggak kalau di sini? Masih kecil. Tadi bagus aja. Iya, tadi kayak knalpot. Sekarang udah berubah. Tadi bagus aja, ya. Jadi gini Pak ya, sekali lagi ya. Tadi bagus aja, no problem. Ya mungkin di tempat Pak Juma, coba saya cek di tempat saya, apakah saya ini. Suara Ibu kecil Bu. Kecil Bu. Bagus di sini. Kecil. Sebentar ya, jangan ini ya. Saya mau coba di tempat saya mau buka ya. Ya sebentar ya. Waktunya di stop dulu. Udah stop. Nah ini suara saya kenceng begini. Ya sudah dengar belum? Jelas suaranya Juma aja yang munafik itu. Jelas suaranya Bu. Juma ini munafik. Iya udah. Nah sekarang gini ya Pak Juma ya. Nabi Muhammad mengaku bahwa dia juga setara dengan Tuhannya dengan mengatakan barang siapa mengikuti Rasul mengikuti Allah. Ya karena Yesus mengatakan seperti itu bahwa dia satu dengan Bapaknya. Bapa mengatakan satu itu hanyalah sebagai utusan. Maaf Pak, Alkitab mencatat tadi bahwa dialah pemberi hidup yang kekal. Ya sebagai utusan mana bisa memberikan hidup yang kekal. Dan dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Di dalam kitab Bapa pemberi hidup yang kekal itu adalah Allah. Yang membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah
adalah Allah ya. Yesus itu dia adalah utusan yang mempunyai otoritas segala kepenuhan kealahan itu. Bahkan Yesus mengatakan ya, kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di sorga. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yesus memiliki otoritas ketuhanan yang dimiliki oleh Bapa. Itulah sebabnya dikatakan dia satu dengan Bapa. Sekarang pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia sama dengan Bapa, dengan Allah, ketika mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah, bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Alkitab kami dengan jelas mengatakan ketika ada nabi yang dielu-elukan, dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Bagaimana mungkin seorang nabi menganggap dirinya sama dengan Tuhannya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak beriman kamu kepada Allah, dikatakan tidak, kamu tidak dianggap beriman kecuali kamu. Putus Ibu. Ya. Mohon suara Ibu nanti diperbaiki lagi, Bu Uti. Di tempat saya suaranya kecil, sayang kalau keluar-keluarnya tidak didengarkan sama yang lain. Jadi begini Bu, ya. Kalau Ibu mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, maka Yesus yang manusia itu adalah Bapa. Ya, harus Ibu akui bahwa ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Kalau itu maksudnya satu dalam arti kata wujud, yang dimaksud satu itu adalah layaknya para nabi. Satu di dalam misi, menyampaikan tentang Allah dan menyerukan bahwa diri mereka adalah utusan Allah. Kalau Anda mengatakan satu, maka Yesus itu adalah Tuhan. Waduh, Ibu sangat menistakan pencipta langit dan bumi. Apakah ia Tuhan, Allah, atau Bapa, atau Hasem, itu dikandung oleh manusia, Ibu? Apakah pencipta langit dan bumi pernah ditampar, diseret, diludahin, dibunuh? Nauzubillah, summa nauzubillah, Ibu Uti. Ya, itulah yang saya katakan, Ibu memaksakan Yesus menjadi seorang yang kafir. Padahal dia adalah seorang muslim, dia praktis Yudaism yang taat, dia penganut Torah yang taat. Nah, Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Bukan hanya kepada Rasul kami harus taat, tetapi juga kepada pemimpin, wa ulil amri minkum. Jadi jangan perspektif ajaran pagan Anda dudukkan di dalam Al-Quran. Taat kepada Allah artinya mentaati perintah Allah. Taat kepada Rasulullah artinya taat perintah Rasulullah agar menyembah hanya kepada Allah. Itu yang Ibu harus pahami. Rasulullah, siapapun yang datang di atas muka bumi ini, tidak ada satupun Rasul yang mengajarkan menyembah kepada dirinya. Semuanya mengajarkan menyembah kepada Allah. Yesus datang memerintahkan Bani Israel menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Jadi taat kepada Yesus artinya taat menyembah kepada Allah. Taat kepada Rasulullah artinya taat menyembah kepada Allah. Rasulullah datang untuk ditaati, agar mereka kemudian yang mentaati Rasul itu di dalam agamanya membuat mereka menjadi seorang praktisi yang taat kepada penyembahan kepada Allah. Itu yang Ibu pahami. Jangan Anda katakan taat kepada Rasul artinya menyembah Rasul, karena tidak ada perintah Rasul menyembah kepada dirinya. Hanya di ajaran paganlah yang kemudian mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan. Rasul Muhammad SAW mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah baginda Rasul Muhammad SAW. Karena mengikuti Rasulullah, mengimani para nabi, mengimani kitab-kitab terdahulu, mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Pahami, Bu Uti. Demikian. Bu Uti hilang suaranya tadi, Bu. Udah bagus. Bu Uti. Ngakunya di mute lagi nih. Buti mute lagi jangan. Buti buka mute-nya. Itu Herni juga bilang tadi mau masuk itu Ibu. Buti. Jangan-jangan mute sendiri, habis itu teriak di mute. Buti.
Bu Uti pingsan. Nah, Ya. saya nggak mute itu kok disuruh Ibu Uti silakan unmute yourself gitu. Siapa yang mute-nya? Jadi saya disuruh mengunmute diri saya sendiri. Masih kecil suaranya Bu Uti. Ya. Apakah cuma di perangkap saya ini? Pak Juma di tempat saya, di HP saya kenceng nih, saya dengarkan ya. Tapi suara teman-teman yang lain kencang, Bu. Iya. Bu Uti kasih co-host biar bisa buka sendiri Pak Bayan. Nih, coba ya. Tuh. Nih, ya, udah saya itu ya lanjut ya. Ya, saya ini ya. Jadi begini Bapak-bapak ya. Pak Juma berbohong ketika Pak Juma mengatakan bahwa Nabi dia hanyalah pelaksana. Dia adalah pengikut, dia hanyalah menjalankan. Tetapi di ayat Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Ya, misalnya Tuhan kami Elohim membuat satu ketetapan yaitu hukum Taurat, ini disertai oleh Rasulnya ya. Taruhlah ketetapan itu adalah ketetapan hukum Taurat. Ini adalah deklarasi dari Nabi yang mengatakan dia juga membuat ketetapan-ketetapan itu ya. Sekali lagi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya tetap satu paket, maka sungguhnya dia telah sesat yang nyata. Lalu Bapak tadi mengatakan ya bahwa harus taat, harus mengasihi Allah, tetapi maaf ya, Al-Quran sendiri mengatakan ya, Nabi mengatakan barang siapa yang mencintai bapaknya ya kan, mencintai bapaknya atau ibunya lebih dari mencintai aku, dia tidak dipandang beriman. Lalu ini siapa gitu loh Pak? Lalu Nabi Muhammad ini siapa? Bapak tadi mengatakan harus mencintai orang tua lebih dari segalanya gitu kan? Harus mencintai bapaknya lebih daripada segalanya. Karena Alkitab di dalam Ulangan 6 mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai orang tuanya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia Tuhan. Tetapi perkataan ini juga ada di dalam perkataan Nabi Muhammad. Barang siapa tidak mengasihi aku, yang lebih mengasihi orang tuanya, temannya, saudaranya, dia tidak dipandang beriman. Nah, sekarang saya mau tunjukkan Yesus berani mengatakan seperti itu karena dia itu satu dengan Bapaknya, dan karena dia berasal daripada Bapaknya. Bahkan Yesus mengatakan akulah dia Bapa, dan Yesus memiliki semua otoritas ketuhanan itu. Dia satu dengan Bapaknya ya. Lalu kenapa seperti ini? Apa tidak jawab saya? Apakah Nabi Muhammad mengaku bahwa dia juga satu dengan Bapaknya, memiliki otoritas untuk membuat ketetapan-ketetapan? Yesus membuat ketetapan-ketetapan. Yesus itu mempunyai kerajaan sorga, bahkan dia menyediakan tempat bagi kami. Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus itu dilayani oleh malaikat-malaikat, dan dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Lalu Bapak mengatakan, oh kalau begitu dia adalah Allah yang digebukin, Allah yang berkolor. Itu lain lagi Pak. Ya, itu dalam kemanusiaannya. Tetapi itu dulu ya. Sekarang pertanyaan saya, tolong jawab ya, apakah Muhammad waktunya habis waktunya habis. Oke. Habis. Baik, Bu Uti, tolong sekali lagi ya. Suaranya perangkatnya itu diperbaiki, suaranya kecil di saya. Baik. Al-Qur'an menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Ya, ini yang Ibu harus pahami. Ini yang Ibu harus ketahui, bahwa Allah menerangkan ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dalla dalalan mubina. Apa maksudnya? Tidak pantas bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada ketetapan Allah, ada ketetapan Rasul, kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah, tidak pernah ditetapkan oleh Rasul. Contoh, perintah Allah ketetapannya adalah dirikanlah sholat.
Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat itu? Ditetapkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalau ada kemudian ketetapan Allah, perintahnya sholat. Bagaimana cara sholat itu? Ditetapkan oleh baginda. Begini loh caranya, maghrib 3, asar 4, zuhur 4. Nah, ada yang kemudian di luar dari ketetapan Allah dan Rasul, maka itu bid'ah, itu sesat. Bikin sholat maghrib cuma 1 rakaat. Bikin sholat zuhur cuma 2 rakaat. Itu bid'ah. Kenapa? Karena di luar daripada ketetapan Allah. Allah memang memerintahkan sholat, tapi tentang rakaatnya, contohi ketetapan Rasul. Barang siapa yang keluar daripada ketetapan keduanya, maka dia bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat tempatnya di neraka. Begitu Bu Uti. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kemudian muncul ada ajaran menyembah kepada Yesus. Itu bid'ah. Itu bidat namanya. Artinya bidat itu neraka tempatnya. Lalu kemudian ibu mengatakan, kami mengasihi Allah. Kalau ibu mengasihi Allah dengan segenap hati, kenapa Anda menggantikan Allah dengan Yesus yang hanya manusia? Ayo. Sementara Yesus itu memberikan hidup yang kekal, Bu. Yang memberikan hidup kekal itu adalah Allah. Siapa yang mendengarkan Yesus, yang mengikuti Yesus, yang mengajarkan ajaran Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal dari mana? Dari Allah, bukan dari Yesus, bukan. Kenapa? Yesus menerangkan dalam Yohanes 17 nomor 7, segala yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Dan Yesus tidak mungkin bohong. Yang bohong adalah Anda. Yesus mengatakan semua yang ada pada diriku, semua berasal dari Allah. Yohanes 17 nomor 7. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perkataan siapa? Yesus. Berarti yang membangkitkan dan yang memberikan hidup kekal siapa? Tuhannya Yesus. Jadi Yesus itu adalah Muslim, bukan seorang Kristiani. Demikian. Ya, satu lagi ya, saya mau kasih tahu, Bapak berbohong kembali ya, dikatakan bahwa harus mencintai Allah. Tetapi di dalam di Muslim 169, Muhammad tidak memaksa kalian untuk mencintai Allah, tetapi Muhammad memaksa kalian untuk mencintai dirinya. Oke? Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang banyak dan semua orang. Ya, jadi Bapak belum bisa menjawab saya apakah Muhammad menyetarakan dirinya dengan Tuhan ketika keagungan Tuhan yang harus mencintai Tuhan yang Bapak katakan itu ternyata Nabi hanya meminta mencintai dia lebih daripada yang lainnya. Lalu ketika dikatakan jika engkau mencintai Allah ya, Yesus satu dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu kami harus mencintai Tuhan karena dia adalah Tuhan. Dan syaratnya Yesus mengatakan itu ya. Bapak tadi mengatakan ya syaratnya apa lagi ya? Syaratnya tadi ya. Syaratnya Yesus mengatakan ikutlah aku. Nah sekarang saya mau kasih tahu ya bagaimana Anda mengatakan bahwa dia mengajarkan bahwa dia punya utusan. Anda memframing ayat orang lain. Anda menyesat-nyesatkan ayat orang lain. Ini pengajaran Yesus ya. Saya mau kasih tahu sekali lagi saya mau bacakan dan tidak 2 kali, 4 kali karena kalau udah terus-terusan dikasih itu artinya Bapak hanya menolak ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 tadi sudah dikatakan ya, daging tubuh jasmani itulah pemberi hidup yang kekal. Dari mana Anda mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal itu adalah kepada pengutusnya? Yohanes 10 ayat 28 jelas dikatakan bahwa dia itu pemberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 12 dia itu pemberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 dia itu pemberi hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dua-duanya itu pemberi hidup yang kekal. Ayat yang kedua jelas dikatakan bahwa Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Sudah saya kasih tahu tadi, yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu hanyalah Tuhan. Yang berkuasa membangkitkan orang pada hari akhir zaman itu adalah Tuhan. Yang berkuasa memiliki tahta, Yesus itu memiliki tahta. Yang tahu tentang hari kiamat, Yesus itu mengetahui tentang hari kiamat. Yang Anda nih satu lagi ya, pengajaran daripada Yesus dikatakan ya,
Di dalam ini pengajaran dari rasul-rasul ya, dia mengatakan Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Apapun kata Anda, jelas dikatakan Alkitab menulis bahwa Yesus itulah anaknya, di dalam anaknya itu pemberi hidup yang kekal. Inilah pengajaran dari Yesus. Dia bahkan mati di kayu salib sudah dipersiapkan begitu lama untuk kedatangannya memberikan hidup yang kekal buat kami. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Habis waktu. Kami, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup habis waktunya ayat. habis. Baca ayat, Habis waktunya. Hidup itu Jangan telah habis, baca konsisten. ayat gimana Konsisten sih? di sini, Bu. Ya, Konsisten di hidup sini, itu Bu. telah Kalau habis, dinyatakan dan Bu. kami telah melihatnya. Konsisten. Pret. Baca ayat. Pret. Konsisten dong. Ya sudah ya, selesai ya. Jadi Pak Juma dari awal sampai B, A, B, C, D semuanya cuma mau ini ya. Itu pengajaran Yesus saya sudah kasih tahu. Selesai, Bu. Selesai. Pret. Ya, Selesai. semua Silakan, adalah Bang Juma. pengajaran Yesus. Oke. Ya, saya balik kepada ini saya ya. Ya Pak Juma, jawab saya apa? Apakah Nabi Muhammad menyetarakan dirinya dengan Tuhan ketika dikatakan Enggak, dia juga sama sekali tidak, Bu Ti. memberi ketetapan? Enggak ada, enggak ada itu. Yesus juga demikian. Sebentar, Bu Ti. Bagaimana Sebentar, Bu Ti. Anda Waktunya Bang Juma, Bu Ti. Muhammad Waktunya Bang menetapkan Juma, bentar. segala Bentar. ketetapan? Sabar, Bu Ti. Ya, Sabar. bagaimana Oke, Pak? Bang Juma. Bagaimana Ya, Pak? sabar. Ya, jadi jangan samakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Kristen laknatullah yang menyamakan Tuhannya dengan sembahannya. Nah, ya saya kasih Bapak. Jangan disamakan, Bu. Bapak Jangan disamakan antara ajaran pagan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya kafir laknatullah yang menyamakan pencipta langit dan bumi dengan ciptaannya sendiri. Itu fakta, Bu Uti. Itu fakta. Yesus memberi hidup kekal, ada syaratnya. Apa syaratnya kata Yesus? Menyembah dirinya tidak masuk poin. Lalu apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah mentaati Allah. Itu syarat hidup kekal. Mentaati Allah, mentaati Yesus, itu syarat hidup kekal. Apa yang perlu ditaati kepada Yesus? Adakah di antaranya menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Coba. Tidak ada yang mentaati apa perintah untuk kemudian menyembah kepada dirinya, enggak ada. Lalu kemudian ibu mencoba untuk berbohong. Itulah yang saya katakan kafir laknatullah, itu pembohong. Ibu mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Waduh, dalilnya di mana, Ibu? Sementara kitab yang Anda tenteng setiap hari mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Berarti mulai hari ini Ibu Uti dikenal sebagai ibu pembohong dan pendusta. Matius 24 nomor 36, Yesus tidak tahu hari kiamat. Ibu mengatakan Yesus itu tahu hari kiamat. Pendusta Anda ini, pembohong, penipu. Yesus Anda mengatakan dia memberi hidup yang kekal. Dia yang membangkitkan. Sementara dalil pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 7, semua yang ada pada diriku, semua berasal darimu yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Yesus. Itu orang gila yang mengatakan itu. Yang mengutus Yesus adalah Tuhannya. Siapa itu? Yang Bani Israel sebut dengan sebutan Hasem. Bukan Yesus. Jadi jangan nipu-nipu, Ibu Uti. Tapi untuk menegakkan suatu kebohongan, Ibu jangan hilangkan rasa malu. Orang Indonesia harus punya malu. Ya, jangan karena Anda menegakkan sesuatu yang kufur di mata Allah, apapun Anda tabrak. Jangan. Ibu mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Dalilnya, Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat. Jadi Anda ini memang penyesat. Cocoklah yang dikatakan di dalam nubuatan Yesus tentang kalian. Celakalah ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agama kalian, membuat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripadamu. Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Orang yang dididik oleh ahli Torah yang menyeberangi lautan sampai ke Antioquia mampu berbohong di depan khalayak banyak dengan mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Anda penyesat. Anda penyesat. Membantah semua ajaran Yesus. Jadi saya katakan, Yesus sampai detik ini masih seorang Muslim. Anda belum bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah seorang Kristiani. Pahami itu. Silakan.
Bu Uti. Silakan buktikan Yesus seorang Kristiani. Tidak ada itu. Saya malah membuktikan dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia praktisi Torah yang soleh. Ya, jadi ya saya mau kasih tahu Pak ya, semua yang Bapak kasih tahu itu hanyalah framing gitu kan. Ya, Yesus membangkitkan orang mati. Di dalam Allah sendiri membangkitkan orang mati. QS 64 ayat 18. Baca sendiri ya. Yang itu adalah otoritas dari Tuhan membangkitkan orang mati. Dan tidak ada buktinya sama sekali Allah pernah membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus tercatat dia membangkitkan orang mati. Dan dia mengatakan bahwa dia akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Dan dia pemberi hidup yang kekal itu. Anak manusia dibangkitkan ya, membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Maaf ketika Anda mengatakan Yesus mengajarkan untuk menyembah Allah. Maaf, Yesus bahkan mengatakan Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu cuma akan mati dalam dosamu. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pengajaran Yesus saya sudah kasih tahu bahwa dia mengajarkan bahwa dia akan mati di kayu salib, menyerahkan darahnya yang suci, menggenapi seluruh hukum Taurat ya, hukum Taurat pengampunan dosa. Untuk itulah dia datang. Dia tidak datang untuk mengajari kami untuk menyembah Allah dan dia hanya utusan. Maaf. Karena Yesus dengan jelas mengatakan barang siapa minum darahku dan makan dagingku dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oke? Pengajaran dan pemberian hidup yang kekal itulah pengajaran Yesus. Anda mau berkelit seperti apapun silahkan saja, tetapi Alkitab kami dengan jelas mengatakan bahwa Yesuslah pemberi hidup yang kekal. Di luar Yesus kata Rasul Paulus ya, di bawah kolong langit ini tidak ada kata lain. Kata Rasul Paulus, jujur kali Bu. Kamu boleh keselamatan ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu akan mendapatkan keselamatan ya. Itu pengajaran rasul-rasul dan itu pengajaran dari Yesus sendiri. Adapun kamu mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa itu tidak tahu hari kiamat gitu ya. Dan ketika kamu mengatakan bahwa Isa tidak tahu hari kiamat, bagaimana mungkin dia sendiri mengatakan, ini saya akan bukakan ya. Dia sendiri mengatakan bahwa dialah yang akan berkuasa. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah itu kan. Lalu dia mengatakan di dalam Matius yang Anda kutip-kutip, Anda comot-comot, Anda selewengkan itu berkata dengan jelas seperti ini ya. Saya akan bacakan ya. Satu lagi nih ya, permulaan tentang penderitaan ya, ini ya, ini saya bacakan ya. Jadi apabila kamu melihat ya, satu lagi nih ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ya matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Maaf, ini bukan sekadar utusan, karena di tempat Anda mengatakan Luqman 34 ya, sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus bukan hanya memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, bahkan dia mengatakan bahwa dialah yang akan datang di awan-awan, menjalankan proses pelemparan Pak Juma ke dalam neraka. Ini pembohong ya. Ini sudah lupa waktu, ini pembohong. Penipu ini sudah lupa waktu dia. Penipu, pembohong, penipu, penyesat. Ibu Uti istighfar. Ya. Buti. Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat. Dari mana ilmu pembohong ibu itu ibu dapatkan? Saya ingin bahwa Yesus tidak tahu hari di mana Yesus mengatakan dia tahu hari kiamat? Di mana Ibu? 44 otak Anda harus pakai. Di mana Yesus mengatakan dia tahu hari kiamat?
aja saya Ibu Uti pembohong. Itu harus, Ya, Ibu Uti penipu, di mana Yesus mengatakan dia tahu hari kiamat. Anak manusia itu datang. Bu Yesus Uti, sendiri ini mengatakan waktunya dialah Ustaz yang akan Juma, datang. Bu Uti. Bagaimana dia tidak tahu hari kiamat? Sangat Kristiani Anda ini. Ya. Ini waktunya Yesus Ustaz tidak Juma. tahu hari kiamat. Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Berarti orang Kristen harusnya nyembah ibu, karena ibu lebih tahu daripada Yesus gitu loh. Harusnya Ibu Uti dilantik aja jadi Tuhan sama mereka. Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24:36, dia tidak tahu hari kiamat. Datang ibu mengatakan Yesus tahu. Harusnya Kristen itu nyembah ibu. Ya, karena memang Anda katakan Tuhan Anda itu berupa manusia, serupa dengan manusia. Nah, Tuhan Anda sudah pernah datang berupa laki-laki. Nah, sekarang Anda jadi Tuhan perempuan, biar adil. Anda lebih tahu dari Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ibu malah menyampaikan dan berkata-kata seenak perut ibu. Berarti ibu lebih Yesus daripada Yesus. Anda yang harus dijadikan Tuhan. Ya, harusnya kitab Wahyu Roma 14 nomor 9 itu diganti. Dengan adanya kemudian Ibu Uti, maka Uti dijadikan Tuhan. Gitu, ganti aja Yesus, Bu. Anda lebih pantas jadi Tuhan. Nah, saya ingin mensedekahkan waktu saya 1 menit ini kepada Ibu. Mana nubuatan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa semua ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan akan dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Tunjukkan, saya sedekahkan waktu saya 1 menit. Berarti Ibu punya waktu 4 menit, menjelaskan kepada saya nubuatan di dalam kitabnya Bani Israel yang menerangkan bahwa aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan akan dibatalkan dengan matinya anak manusia bernama Yesus. Silakan. Ya, saya mau jawab, ya kan? Saya mau jawab, ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat, saya minta Pak Juma yang mengaku pintar tapi blow on gitu loh. Ya, bagaimana mungkin dia tidak tahu hari kiamat sedangkan dengan terang benderang sudah saya bacakan di matamu bahwa dialah yang akan datang di awan-awan lengkap dengan serdadu-serdadunya, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Lalu dia mengatakan kepada Pak Juma, kamu Oke, sekarang kapan kiamat itu menurut Yesus? Saya enggak Kapan kiamat itu menurut Yesus? Kapan? Ini waktunya saya. Ya ingat, waktunya saya. Pembohong. Tolong tunjukkan Anda ini ya. Ya dia katakan oleh sebab itu Pertanyaan saya, Bu Uti. Waktu saya. Pertanyaan saya, Ibu Uti pembohong, penipu, penyesat. Saya tanya sama Anda, saya kasih waktu saya 1 menit. Ya, Ibu penipu, saya katakan, tunjukkan dalilnya, nubuatannya di dalam kitabnya Bani Israel, ketentuan Tuhan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan akan dibatalkan dengan matinya anak Maria bernama Yesus. Silakan. Saya harus jawab ke penyelewengan Anda dulu ya. Penyelewengan Anda itu nggak bisa didiamkan. Mana ya Yesus mengatakan kapan kiamat? Tunjukkan, di mana itu? Saya akan berhenti di 1:30, maaf Pak, ya perjanjian kita ya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Asalkan Ibu bisa menunjukkan di mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat. Silakan. Nah, ini dalilnya Yesus tahu hari kiamat. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, dia tahu hari kiamat ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bulan bintang akan pembohong akan bergoncang. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Sekarang penipu. Bagaimana Anda mengatakan Yesus tidak tahu sedangkan dia pembohong. Sedangkan dialah yang berkuasa melempar Pak Juma. Ya ini dikatakan pembohong, penipu. Maaf, ketika Anda mengatakan saya pembohong, ini ayatnya. Pada waktu itu kapan kiamat itu datang, Bu? Kapan? Sekarang kapan menurut Yesus itu kapan? Kiamat itu datang. Allah sendiri juga tidak tahu. Bahkan Allah mengatakan barangkali besok. Soal harinya itu dirahasiakan kepada manusia. Dan dalam kapasitasnya manusia, Yesus mengatakan tidak tahu. Tetapi dalam kapasitasnya yang Tuhan, dia mengatakan dia berkuasa. Udah. Silakan Anda bantah pertanyaan saya tadi. Nubuatan tentang Yesus, tentang ketetapan Tuhan. Silakan. Sekali tidak tahu kapan itu hari kiamat. Bagaimana mungkin Tuhan malah mengatakan barangkali besok hari kiamat.
Sekarang jawab saya, bagaimana Allah sendiri tidak tahu hari kiamat, sedangkan dia mengatakan, sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu ya itu sudah Anda jawab sendiri. Lalu dikatakan ya. Itu Anda sudah jawab sendiri. Bahkan dikatakan itu Anda sudah jawab sendiri. Bahwa pengetahuan hari kiamat hanya ada pada diri Allah. Ya, aduh, sampai ini sampah. Pengetahuan tentang hari kiamat, tetapi dia mengatakan hanya pada sisi Allah, dia sendiri mengatakan barangkali besok. Ya, bagaimana kamu komparasi dengan Yesus? Sesungguhnya kamu harus waspada sebab kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Pada saat yang tidak kamu duga. Itu maksudnya, oke? Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat, Bu? Nah, sekarang otak Anda bagaimana bisa jalan? Mana ayatnya? Bantah pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 36. Aku tidak tahu hari kiamat. Bantah itu, Ibu. Bantah. Sekarang, mana pernyataan Allah dia tahu hari kiamat? Loh, kok jadinya ke Allah? Loh, nggak bisa. Anda menetapkan standar yang Tuhan Anda menuduh Yesus tahu hari kiamat. Mana dalilnya? Anda menetapkan standar Tuhan Anda sendiri nggak tahu. Jadi jangan ini. Yesus tahu. Kenapa dia tahu? Loh, dia yang akan menghakimi kamu kok. Itu saja. Kalau dia bilang dia nggak tahu dalam kapasitasnya yang manusia, itu saja. Tapi dalam kapasitasnya yang Tuhan dia mengatakan dia yang akan datang, itu saja. Tapi kalau Nenek Mukiper, dari mana Anda mendapatkan ilmu kayak begitu? Siapa yang ngajarin Ibu? Kami mempunyai Allah yang tidak sama dengan Tuhan kamu. Iya, Allahmu itu di mana dikatakan Yesus tahu hari kiamat? Allah yang Tritunggal. Punya pribadi penyesat. Tidak sama dengan Tuhanmu yang satu plok-plok, ya tidak sama. Jadi kamu memakai konsep Tuhanmu. Tuhanmu yang plok-plok. Sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ini Nenek Mukiper. Di mana itu Tuhannya Bani Israel pernah jadi manusia? Oleh mana-mana dasar penyesat. Anda itu tidak ada. Maaf. Kamulah yang menyesatkan, ini ajaran kami. Pembohong, penipu. Tahu ya, jadi ya, Juma sudah kelenger. Satu yang tidak bisa dijawab ya, apakah Nabi Muhammad menyetarakan dirinya dengan Tuhan ketika dia tidak, Bu Uti, udah ku jawab tadi itu. Sekarang saya mau kasih tahu Pak Juma ya. Musa apa? Penyesatan apa lagi? Ketetapan. Ketika dia penyesatan apa lagi? Ya, ketika dia menolak atau melawan ketetapan Tuhan, dia dihukum. Ya, Musa bukan penetap, tidak membuat ketetapan Tuhan. Nabi-nabi semua hanya menjalani. Yesus juga demikian. Yesus juga demikian. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya kalianlah yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Dasar. Dah, waktumu sudah habis, Buti. Artinya dia waktumu udah habis. Untuk berbohong waktumu udah habis. Nggak ada lagi waktu untuk berbohong. Dah. Stop sharing. Bye-bye. Pembohong, ya, penyesat. Penipu. Utang minyak goreng bayar dulu. Ya, teman-teman. Penipu. Yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada diri Allah. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Jadi nggak tahu hari kiamat masalahnya. Nah, penipu. Itu ayatnya sudah ada. Allah tidak tahu hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Itu ayatnya. Pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada diri Allah. Sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Mau bilang apa? Dia memberitahukan, Isa memberitahukan tentang hari kiamat, bukan waktunya kapan, Buti. Lah itu ayatnya, innama ilmuha, pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada diri Allah. Kapan terjadinya kiamat hanya ada pada diri Allah. Sesuai dengan pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 36. Pengetahuan hari kiamat, kata Yesus, hanya ada pada diri Allah. Ya, hanya ada pada diri Allah. Yesus mengatakan pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya kiamat, menurut Yesus yang tahu hanya Allah. Menurut Allah, di dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 187, yang mengetahui tentang kapan hari kiamat hanya Allah. Yesus dan Allah sama-sama mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu hari kiamat. Ibu ini pembohong, pendusta. Yesus mengakui dengan mulutnya sendiri
bahwa saya tidak tahu hari kiamat. Dituliskan di dalam Matius 24 nomor 36. Kemudian ibu tampil dengan mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Berarti ibu memang pendusta. Berarti ibu menggenapi nubuatan Yesus bahwa ibu 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Lalu kemudian Anda mengatakan, silakan Anda keluar, silakan. Anda tidak laku di sini. Menjadi pembohong, penista, penipu, penyesat, ya. Silakan Anda keluar. Tidak apa-apa. Saya tidak rugi. Saya tidak rugi. Bahkan teman-teman Kristen pun muak sama Anda. Anda pembohong, mendudukkan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan. Pembohong, pendusta, penista ajaran Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda nistakan bahwa Yesus tahu. Jurus apa yang Anda pakai? Ya, jangan karena perpuluhan Anda membabi buta untuk menipu. Sekarang banyak orang Islam yang lebih tahu ajaran Yesus daripada Anda. Jadi jangan asal menipu saja. Ya dulu, sebelum zaman digital, bolehlah kalian nipu-nipu. Sekarang nggak bisa. Karena dengan mudah kami membeli Bible, dengan mudah kami bisa memposting ayat-ayat Bible. Pahami itu. Nggak bisa lagi nipu kalian. Kalau katakan Yesus tahu hari kiamat, tapi pengakuannya dia nggak tahu hari kiamat. Coba, kuat mana itu? Lalu dengan bangganya Anda mengatakan, menurut pengakuan Rasul Paulus, berarti yang mengajarkan kalian menuhankan manusia bernama Yesus, Paulus. Lalu kemudian, anak manusia akan datang dengan awan-awan bersama dengan mereka. Loh, Anda sudah mengakui dengan mulut Anda sendiri anak manusia. Kenapa Anda sembah? Ternyata setelah dia di surga pun dia masih anak manusia. Turun dari langit pun dia masih anak manusia. Berarti Anda mendudukkan Yesus yang ada anak manusia sebagai Tuhan yang menggantikan Tuhannya Bani Israel. Anda penyesat? Ya, Anda penyesat. Makanya saya katakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang Kristiani. Yang Kristiani itu ibu yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang adalah manusia. Ya, saya kira begitu ya. Semua aspek dari Al-Quran yang Anda kutip itu Anda selewengkan. Yesus tahu hari kiamat katanya. Nenekmu kiper. Yesus, Isa mengajarkan tentang adanya hari kiamat. Itu betul. Tapi tahu kapan hari kiamat? Yesus nggak tahu. Isa nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, saya kira demikian sahabat-sahabat. Silakan yang lain. Kalau ada yang mau berdebat, sesi ini ditutup. Terima kasih. Buktinya udah kabur, Bang Juma. Ya, pasti. Bang, saya mau menambahin tadi, Bang. Tadi Bang menambahkan. Silakan. Dia mengatakan kalau misalkan Nabi Muhammad setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tiap hari dia tidak ngedengar? Budek kali ya telinga dia itu ya pada saat azan. Satu hari dalam 5 kali itu jelas dalam azan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah jelas Nabi Muhammad itu utusan. Dekat masjid keramaiannya, jangan jauh-jauh. Di masjid aja udah jelas Nabi Muhammad utusan. Nabi Muhammad manusia. Ini tadinya pengen dihajar juga nih. Cuma si uturnya udah nggak ada nih. Kurang ajar nih. Aduh, Bu Uti. Ya padahal ayatnya itu ya, ayat dia dilawan sampai sendiri. Kapan jadi pembohong? Ayatnya dilawan sendiri. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menyalibkan. Ada nggak kata-kata menyalibkan di situ? Tidak ada. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu jelas di situ. Kalau Allah mengutus manusia, itu wajar. Manusia supaya apa? Supaya dijadikan contoh, supaya menjadi contoh. Manusia itu kelihatan. Kalau Allah mengutus genderuwo, itu hal yang tidak mungkin. Kalau Allah mengutus malaikat, itu pun hal yang tidak mungkin. Malaikat tidak kelihatan. Malaikat tidak punya nafsu. Kalau Allah mengutus Allah, Tuhan mengutus Tuhan, itu pun hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus Tuhan, sedangkan Tuhan tidak kelihatan? Makanya Tuhan mengutus manusia, Nabi Muhammad, supaya bisa dilihat, dijadikan contoh. Ya, nanti sama aku aja debatnya. Santai, Mbak Maha. Sama Bonar nih, ada Bonar Marasi ya. Bang, sedikit. Oke, teman-teman, ditutup aja dulu nih. Ditutup dulu. Sorry, kemudian kita buka ya. sesi. Sorry. Iya, baru kita buka sesi baru lagi. Sorry ya. Iya, silakan teman-teman minta tolong ada yang tutup. Oke. Itulah tadi berbincang. Ini Sion, kayaknya nawi Sion. Duduk. Oke. Iya, ribut kali, betul. Sakit kuping saya. Iya. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Ustaz kita Sumba dan
saudara kita dari Kristen, Ibu Timena. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menambah ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan semuanya yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya. Tadi saya agak ini juga sih sama Buti Bang, masalah ini Bang. Dia kan tadi nyebut ada seorang datang, Yesus berkata guru-guru yang baik perbuatan apakah, tapi dia nggak jawab. Di Matius 19 nomor 17 Yesus menjawab, mengapa engkau memanggilku guru yang baik, ya kan? Dia nggak baca itu, dia cuma baca sepotong doang. Parah bener. Bang Gian, cek dulu Bang Gian.